Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Kristus akan kita lihat menjadi pemimpin kita, menjadi pusat perjuangan kita hari ini. Dan Tuhan mengajak kita untuk selalu eh, mengcopy atau mengambil semua nilai-nilai Kristus itu kita bawa dalam hidup ini. Dan biarlah hati kita tetap fokus pada salib ya Tuhan yang ada di Bukit Golgota itu, dan biarlah sinarnya menolong kita dan memimpin kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 183, Kidung Jemaat 183 menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, yang menderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, cintamu tidak pernah gagal untuk membuktikan kepada kami bahwa pengorbanan dan kerendahan hati adalah yang akan bertahta dan akan yang menjadi pemenang terakhir. Sehingga kami mau belajar hari ini juga untuk senantiasa berkorban seperti Tuhan dan bersama-sama dipimpin oleh firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Mazmur 136, Mazmur 136 ayat 1 sampai 9. Mazmur 136 ayat 1 sampai 9 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Bapak Ibu suka baca buku ya, buku itu akan disesuaikan dengan zaman di mana penulis tumbuh. Kalau penulis-penulis zaman modern, macam kalau anak-anak muda yang gandrungi sekarang, Aditya Dika, Terelie, gaya bahasanya akan gaya bahasa yang tentu modern, dan gaya bahasanya tidak persis abstrak dan indah, tapi lebih realistis dengan kenyataan hidup. Karena cara komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi langsung. Tapi kalau penulis-penulis seperti Shakespeare di abad-abad pertengahan dan pujangga-pujangga lainnya, atau mungkin waktu Indonesia tahun 80-an, 90-an, Khairil Anwar, bahasanya bahasa sastra dan politis. Pada masa itu, ketika negara sedang terbentuk, ketika perkembangan budaya, teknologi sedang baru mulai gitu ya, bahasa baru dikembangkan, sehingga cara berkomunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang kata baku, sambil juga mencerminkan realita apa yang sedang terjadi di masyarakat dengan bahasa simbol dan tidak langsung, karena orang lebih sensitif dan gampang tersinggung. Jadi seorang penulis biasanya menuliskan yang relevan pada zamannya. Nah, begitu juga termasuk penulis Alkitab, yang juga menuliskan segala sesuatu yang sesuai dengan kondisi mereka, seperti penulis pemazmur ini. Kisah penciptaan yang tertulis dalam Mazmur ini merupakan kisah yang berisikan ajaran tentang kepercayaan yang dianut oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana seluruh bangsa di wilayah timur kuno di daerah Asia Barat itu merupakan awalnya, sebelum agama Yahudi, Kristen, dan Islam itu jadi, penganutnya mereka politeis, bukan monoteis, menyembah lebih dari satu Allah. Dan ketika Israel berhadapan dengan bertemu dengan Allah Abraham, maka
Israel diperintahkan hanya menyembah kepada satu Allah. Nah, pemazmur memuji Allah dan bersyukur atas keajaiban yang dia lakukan, terutama dari kisah penciptaan, menyatakan bahwa Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Allah lah yang menjadikan benda-benda penerang, menguasai siang dan malam. Memang pada masa kuno, bulan, matahari dan bintang dianggap benda-benda yang punya kuasa ilahi, ya, dan disembah sebagai Allah pada zaman itu. Tetapi pemazmur menarik bahwa yang disembah bukan bulan sama bintangnya, justru yang buat bulan dan bintang itu siapa? Yaitu Allah Israel. Nah, sampai sekarang pun masih banyak orang yang dipengaruhi animisme, yaitu kepercayaan pada roh yang diam satu benda, apalagi di Indonesia ya. Gak usah gitu, bahkan orang Kristen, Muslim, orang Katolik, orang Hindu, Buddha, Indonesia lah masih kadang-kadang suka kepengaruh. Dan jangankan yang soal hal kayak gini ya, sama setan, sama hal-hal goib aja masih takut dan percaya gitu ya. Bahwa pintu rumah atau letak jendela kalau bentuknya kayak gini itu berbahaya, mendatang rezeki apa enggak, mendatangkan keberuntungan atau enggak. Bencana alam dilihatnya sebagai murka Tuhan semata-mata. Padahal alam dan segala kedahsyatan yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan yang tidak punya kuasa atas dirinya. Maka sikap yang benar terhadap kepercayaan-kepercayaan yang ada seharusnya semakin kita modern, semakin kita percaya sama Tuhan juga, kita mengikis, kita juga nggak bisa langsung mengubah gitu ya, karena kita tumbuh dengan kultur dan budaya seperti itu. Tapi tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama gitu. Jadi kalau kita kadang takut, pertanyaan yang paling sering sama orang Kristen harus boleh percaya setan apa enggak ya nggak boleh, percaya sama Tuhan, tapi roh-roh jahat segala macam tetap ada, ditunjukkan juga kok dalam Injil Tuhan juga mengusir roh jahat. Tapi pertanyaannya, yang harus kita percaya dan kita takuti bukan roh-roh jahat itu. Yang kita harusnya percaya dan kita takuti adalah Yesus dan juga Tuhan kita. Harus lebih besar porsinya. Tempatkanlah Allah sebagai prioritas tertinggi. Jangan bikin berhala lain. Kita sekarang udah percaya satu Allah, tapi kadang-kadang kita tambahin tuh sama yang lain-lain. Mari sama-sama kita fokus pada Allah kita dan kita muliakan namanya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui kebaikan Tuhan hari ini kami belajar bahwa Tuhan berkarya dalam cinta kasih. Kiranya kami juga belajar untuk menempatkan Tuhan jadi nomor satu, tidak menomorduakan, tidak percaya pada hal-hal yang seharusnya kami tidak percaya, dan ajarkan kami untuk yakin bisa melewati hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.